Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Melanjutkan belajar kita kitab Safinatun Najah. Kita masih membahas tentang fadailu kalimat tauhid la ilaha illallah. Bahwa pada pertemuan sebelumnya kita membahas banyak sekali fadilah-fadilah kalimat tauhid. Bahkan diterangkan bahwasanya fadilah kalimat tauhid atau la ilaha illallah itu fadilahnya tidak bisa kita hitung karena saking banyaknya. Bahkan dikatakan bahwasanya afdhalul dzikri la ilaha illallah. Paling utama-utamanya zikir adalah lafaz la ilaha illallah. Sekian banyak wiridan, sekian banyak zikir yang telah kita ketahui, yang paling utama dari sekian zikir wiridan itu adalah lafaz la ilaha illallah. Alasannya apa? Karena lafaz la ilaha illallah itu kaitannya, hubungannya dengan ketauhidan, dengan keesaan, dengan bukti bahwasanya Allah adalah Tuhan, Allah adalah satu, tiada Tuhan selain Allah. Sehingga wiridan atau zikir la ilaha illallah dikatakan afdhalul dzikri, paling utama-utamanya zikir, karena kaitannya dengan tauhid, keimanan di dalam hati seorang mukmin. Dan juga dikatakan bahwasanya kalimat la ilaha illallah adalah miftahul jannah atau kunci surga. Ada sebuah kisah bahwasanya ada seseorang yang ahli maksiat, mana seseorang itu selalu melakukan maksiat apapun, baik itu mencuri, berzina, minum khamr dan lain sebagainya, dia selalu melakukannya. Apapun perbuatan dosa dia lakukan. Padahal status dia adalah seorang mukmin, seorang muslim. Jadi ibarat kata Islam KTP. Jadi hanya statusnya saja Islam, namun dia tidak pernah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan bisa dihitung jari selama hidupnya dia beribadah hanya beberapa saja. Tapi setiap saat, setiap hari, seumur hidupnya hampir dipenuhi dengan dosa, berlumur dosa. Pernah suatu ketika dia berjalan dalam keadaan mabuk, karena seperti biasa dia di hari-harinya selalu minum khamr. Suatu perjalanan dia sambil mabuk. Akhirnya di suatu perjalanan dia merasa lelah. Akhirnya apa? Akhirnya di suatu perjalanan dia merasa lelah. Dia beristirahat sejenak di bawah pohon yang sangat rindang, karena situasi di luar sangat panas sekali. Akhirnya dia istirahat di sebuah pohon yang sangat rindang di situ untuk berteduh sambil dalam keadaan mabuk itu tadi. Akhirnya dia berteduh di bawah pohon yang sangat rindang, duduk di situ sambil mabuk, dalam keadaan mabuk, tidak sadarkan diri. Ternyata sambil istirahat, sambil berteduh, dia tanpa sadar mengambil beberapa batu, beberapa kerikil yang ada di bawah pohon, yang ada di sekeliling dia tempat berteduh tadi. Dia ambillah kerikil-kerikil kecil tadi satu demi satu. Namun setiap dia kali mengambil salah satu batu, dia selalu melafazkan la ilaha illallah. Ambil batu satu lagi, la ilaha illallah. Ambil lagi, la ilaha illallah. Setiap batu yang dia ambil tanpa sadarkan diri karena dia dalam kondisi mabuk, dia melafazkan la ilaha illallah. Padahal dia sehari-harinya tidak pernah yang namanya ibadah, tidak pernah yang namanya zikir, tidak pernah yang mana beribadah kepada Allah, apalagi mengucapkan la ilaha illallah, sangat jarang sekali. Namun entah kenapa ketika seseorang itu berteduh di bawah pohon, entah tanpa sadarkan diri mengambil batu, dan dia juga sembari melafazkan la ilaha illallah di setiap batu yang dia ambil tersebut. Setelah itu dia berapa lama kemudian dia terlelap tidur karena sangat capek yang luar biasa, terlelap tidur. Dalam tidurnya dia bermimpi dibawa oleh dua sosok yang sangat menyeramkan, dibawa ke sebuah tempat, tiada lain dua makhluk itu adalah malaikat, yang mana kedua malaikat tersebut membawa seseorang yang ahli maksiat tadi ke sebuah tempat, yakni tiada lain
itu adalah sebuah neraka. Dibawalah dia ke sebuah tempat. Akhirnya ketika berada di depan pintu tempat tadi, ternyata tiba-tiba ada batu besar yang menghalang-halanginya. Tujuan dua makhluk ini adalah untuk memasukkan seorang ahli maksiat itu dimasukkan ke dalam neraka, namun ada batu yang menghalang-halangi seseorang yang ahli maksiat dan dua malaikat yang seram tadi untuk masuk kepada pintu neraka itu. Akhirnya dua sosok tadi, dua malaikat tadi meminta bantuan kepada malaikat yang lain untuk menyingkirkan batu tersebut yang menghalang-halangi dia untuk memasukkan ahli neraka terhadap neraka. Ternyata ketika dibantu oleh malaikat yang lain tidak bisa, tidak kuat. Semua penghuni neraka pun sama. Semua malaikat penghuni neraka pun sama, ikut membantu, ternyata tidak bisa. Akhirnya dialihkanlah ke pintu yang sampingnya, dibawalah ahli maksiat tadi, digiring lagi, ternyata kejadiannya sama. Tiba-tiba ada batu besar yang menghalang-halangi seorang ahli maksiat yang digiring oleh dua makhluk yang menyeramkan tadi. Sama kejadiannya, ditutup-tutupi oleh batu yang sangat besar. Diangkat lagi oleh malaikat, diangkat lagi oleh seluruh malaikat penduduk neraka, tidak bisa diangkat. Dialihkan lagi ke pintu yang berikutnya. Kejadiannya pun sama, sampai beberapa pintu, hampir seluruh pintu neraka tertutup, terhalang-halangi oleh sebuah batu besar. Akhirnya kedua malaikat yang seram tadi, yakni malaikat tadi, mengadu kepada Allah, "Ya Allah, saya ditugasi oleh Engkau bahwasanya ketika ada orang yang ahli maksiat tidak pernah beribadah kepada Engkau dan dosanya lebih banyak daripada pahalanya, kami sengaja masukkan orang yang ahli maksiat ini ke dalam neraka. Akhirnya kita masukkan ke dalam neraka pertama, tidak bisa karena dihalang-halangi oleh batu yang sangat besar. Akhirnya kita alihkan ke pintu berikutnya, begitupun sama kejadiannya. Akhirnya seluruh pintu neraka tertutup oleh batu yang sangat besar sekali. Akhirnya seluruh penduduk malaikat penduduk neraka tersebut tidak bisa membuka pintu neraka karena terhalang-halangi oleh batu yang sangat besar. Ini kenapa ya Allah? Akhirnya dijelaskan oleh Allah, ya memang hamba ini adalah hamba yang tidak pernah taat kepadaku. Hamba ini tidak pernah beribadah kepadaku. Memang dia adalah seorang mukmin, tapi dia tidak pernah beribadah kepadaku. Namun dia pernah melafadzkan la ilaha illallah ketika dia berada di bawah pohon, sembari mengambil batu la ilaha illallah, mengambil batu la ilaha illallah, meskipun itu adalah kerikil, namun di akhirat nanti kerikil itu adalah sebagai saksi bahwasanya seseorang itu pernah melafadzkan la ilaha illallah. Sejumlah batu yang pernah dia ucapkan, akhirnya batu itu menjadi saksi kelak di akhirat nanti. Akhirnya Allah menyuruh malaikat-malaikat tadi untuk dipindah ke dalam surganya Allah. Akhirnya alhasil si orang yang ahli maksiat tadi berkat membaca la ilaha illallah dimasukkan ke dalam surganya Allah. Akhirnya bisa kita ambil kesimpulan dari kisah tadi bahwa yang pertama adalah lafadz la ilaha illallah itu adalah lafadz yang paling agung, lafadz yang paling mulia, dan lafadz yang paling utama. Bahkan kunci surga ada pada lafadz la ilaha illallah. Hikmah yang berikutnya adalah kita harus selalu husnudzon terhadap sesama manusia. Meskipun dia di dalam kehidupan sehari-hari, di dalam kehidupan bersosial itu kurang baik, banyak melakukan kemaksiatan, dosa, dan yang lain sebagainya, namun tetap hak prerogatif surga atau neraka itu ada pada kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah hamba tersebut itu akan Allah masukkan ke neraka? Apakah Allah akan memasukkan hamba tersebut dimasukkan ke dalam surganya Allah? Allah alam bisawab.